tujuan instruksional khususnya adalah mampu menyebutkan patogenesis terjadinya sindrom Horner, mampu melakukan penapisan atau penentuan diagnosis sindrom Horner, mampu melakukan promosi kesehatan dan pencegahan sindrom Horner. Pendahuluannya, sindrom Horner adalah suatu sindrom yang terdiri dari kelainan berupa masuknya bola mata, turunnya kelopak mata atas, kontraksi dari pupil atau miosis, penyempitan dari visura palpebra, anhidrosis. Ini disebabkan oleh paralisis saraf simpatis servikal. Sindrom Horner juga disebut dengan Bernard syndrome atau Bernard-Horner syndrome dan Horner psychosis. Patofisiologi, sindrom Horner terutama disebabkan oleh adanya kerusakan atau gangguan pada jalur saraf simpatis. Ya. Sindrom Horner dapat merupakan kongenital, didapat, ataupun murni herediter atau dominan. Terganggunya serat simpatis dapat terjadi secara sentral, misalnya antara hipotalamus dan titik tempat keluar saraf dari medula spinalis bagian cervical ke belakang hingga teratai kedua, atau secara perifer, misalnya pada rantai simpatis cervical, pada ganglion cervicalis superior atau sepanjang arteri carotis. Lesi yang menyebabkan sindrom Horner mengganggu serat preganglion ketika lesi ini mendesak toraks bagian atas. Semua lesi yang menyebabkan disfungsi simpatis postganglionik berlokasi di intrakranial atau intraorbita karena ganglion cervicalis superior terletak dekat tulang tengkorak. Sindrom Horner preganglion mengindikasikan keparahan patologi yang mendasari dan berhubungan dengan insiden tinggi malignansi. Ini ya, 3 jalur saraf simpatis ya. Sindrom Horner ada yang sentral, bila lesi ada di sentral, preganglionik atau postganglionik. Sedangkan yang di sentral ini ya berasal dari hipotalamus, ya, kemudian ke brainstem, ya, brainstem, kemudian jalan ke kolumna lateral medula spinalis di cervical 8 sampai ke rakal 1-2. Ini yang dibilang lesi, kalau misalkan ada lesi di sentral. Lesi sentral itu adalah lesi yang berada di antara sini ya, mulai dari hipotalamus, kemudian brainstem, kemudian sampai ke kolumna lateralis, medula spinalis, cervical 8 dan rakal 1-2. Nah, kemudian untuk preganglionik ini ya sebelum ganglion cervical superior. Nah, jalur simpatis dari preganglionik ini adalah dari radix ventralis, ini melewati apex pulmo, ya, tractus sympathicus, kemudian menuju ganglion cervical superior. Ini dia ada yang menuju ke sweat gland, ya, kelenjar keringat. Nah, kalau untuk yang postganglionik, jalur simpatis postganglionik ini bersama arteri karotis interna, ya, dengan menuju sinus cavernosus, kemudian bersama-sama dengan nervus 51. Ini ya, ini nervus 5, cabangnya nervus 5 kan ada 3 ya, ini 51, kemudian 52, ini 53. Jadi bersama-sama dengan nervus 51 yang mempersarafi nervus ciliaris longus dan nervus ciliaris brevis ya. Ini nervus ciliaris brevis ya. Kemudian ini nervus ciliaris longus untuk kontraksi pupil ya. Ini tadi yang saya bilang. Jadi sindrom Horner ini apabila ada gangguan pada cervical sympathetic pathway dari hipotalamus. Ya, letak lesinya bisa sentral,
sentral itu tadi ya, mulai dari hipotalamus, brainstem, kemudian sampai di kolonial lateralis dari medulla spinalis, di cervical 8 sampai thorax 1-2. Kemudian yang preganglionik itu sebelum ganglion cervical superior ya. Kemudian yang postganglionik apabila lesi ini ya, ini secara lateral tadi itu potongannya, ini secara lesi lateral ya. Nah, ini yang lesi sentral nih, yang panah hitam. Jadi mulai dari hipotalamus, brainstem, ya, sampai di kolonial lateral dari medulla spinalis. Di cervical 8 dengan thoracal 1 sampai 2. Kemudian jalur simpatis ini naik ya, sampai di ganglion cervical superior. Jadi apabila ada lesi-lesi di ini ya, di apex pulmo ya, seperti pankreas tumor, dia bisa menekan jalur simpatis ini. Nah, itulah yang bisa dibilang terjadi sindrom Horner preganglion ya. Nah, kalau postganglionnya yaitu tadi berjalan bersama arteri carotis interna ya, kemudian bersama-sama nervus 51 menuju ke menginervasi ya nervus ciliaris, kemudian nervus ciliaris brevis dan nervus ciliaris ciliaris venus ya. Letak lesinya bisa sentral, preganglion atau postganglion. Gejala dari sindrom Horner itu adalah ptosis ya, jadi palpebranya menurun, kemudian miosis, pupil yang terkena yaitu miosis, kemudian anhidrosis, kelenjar keringat yang berkurang, ya, keringat berkurang, ya. Enoftalmus ini mata tampak seperti masuk ke dalam, ya, dan atau hiperemia. Jadi kadang bisa didapatkan hiperemia pada wajah sisi yang terkena sindrom Horner ini. Ini etiologi ya, penyebab dari sindrom Horner pada orang dewasa. Sentral ya, dialisis sentral misalkan dari hipotalamus, itu kemungkinan ada tumor atau stroke, ada brainstem, apakah ada demyelinasi atau stroke atau tumor, ada cervicothoracic spinal cord, bisa terjadi mielitis, siringomyelia, kemudian ada malformasi arteriovenous, itu demyelinasi, infak, tumor, dan trauma. Nah, untuk preganglion ini yang paling sering ini biasanya adalah tumor pankreas atau tumor di ya atau pankreas tumor. Pulmonary apical lesion ya, misalkan ada aneurisma arteri subclavia, cervical rib, yes, bisa iatrogen. Ganglion. Kalau untuk yang lesi postganglion, ya, superior cervical ganglion, atau ganglion cervical superior bisa akibat trauma, bisa karena ektasia venous jugular atau iatrogenik, ya. Bisa terjadi arteri karotid internal, ya. Pada arteri karotid internal bisa terjadi diseksi, terjadi aneurisma, ada trauma, artritis, trombosis, tumor, atau kan lesi di skull base ya, di dasar tengkorak seperti nasopharyngeal carcinoma, lymphoma ya, ada lesi sinus cavernosus, tumor pituitari invasif, inflamasi, trombosis, dan aneurisma karotid. Jadi ini etiologi munculnya penyebab sindrom Horner pada orang dewasa. Jadi ya, gejala klinis, ptosis, akibat kelumpuhan dari musculus tarsalis superior. Ini paling jelas ketika melihat ke bawah. Kemudian miosis, akibat kelumpuhan dari musculo dilatator pupillae. Ini biasanya dia unilateral. Ya, makanya biasanya terlihat anisokor pupilnya dibandingkan yang normal.
mild enophthalmos. Itu pelumpang dari musculus Muller ya, Muller muscle. Kemudian bisa terjadi hiperemi konjungtiva. Hilangnya efek konstriksi saraf simpatis pada pembuluh darah konjungtiva. Bisa terjadi anhidrosis juga. Jadi setengah wajahnya, leher dan lengan pada satu sisi ipsilateral, ini tergantung letak lesi ya. Bisa ada dibilang sindrom Horner's isolate, yaitu Horner syndrome tanpa anhidrosis. Ini kemungkinan lesinya berada di radix cervical 8 sampai torakal 2 antara medulla spinalis dan rectus sympathicus. Pupillary dilation lag, itu reaksi pupil lambat sekitar 15 sampai 30 detik. Nah, ini lokasi dari tropisme ya, hasil kita bilang tropisme. Ada sindrom Horner sentral, ini biasanya disertai gejala lain atau disfungsi dari brainstem. Misalnya ada sindrom Wallenberg, ya. Anhidrosis ipsilateral, wajah, leher, dan badan. Ada lesi sindrom Horner preganglion, bisa terjadi anhidrosis ipsilateral wajah dan leher saja, dan bisa terjadi kelemahan otot lengan jika mengenai radix cervical 8, torakal 2, atau plexus brachialis. Dan bisa ada nyeri pada fossa supraclavicularis, ini misalkan tumor apex tumor, tadi ya, pancreas tumor. Untuk sindrom Horner postganglionik, ini biasanya tidak disertai anhidrosis wajah, tapi disertai gangguan nervus trigeminus ipsilateral atau nervus abducens ipsilateral. Ini biasanya lesi pada daerah situ, sinus lymphomatosus. Diagnosis dapat ditegakkan dengan penggunaan kokain topikal atau apraclonidin tetes. Jadi biasanya diagnosis itu kita ini ya, dengan kokain topikal, jadi ditaruh di mata ya, atau penggunaan apraclonidin tetes. Mekanisme kerja kokain ini adalah memblok reaktif norepinefrin yang normalnya dilepaskan dari ujung-ujung saraf. Jika terjadi gangguan pada jalur simpatis, maka norepinefrin tidak dilepaskan. Kokain tidak mempunyai efek adrenergik. Pupil yang terpengaruh pada pasien dengan sindrom Horner kurang berdilatasi dengan kokain dibandingkan pupil yang normal. Jadi kokain hidroklorid ini diteteskan pada kedua mata dan setelah 60 menit, anisopor semakin jelas karena pupil yang normal lebih berdilatasi dibandingkan pupil yang terkena Horner syndrome. Pada pemeriksaan fototoraks, bisa dapat ditemukan karsinoma bronkogenik apikal. Ini yang merupakan penyebab tersering dari sindrom Horner. Bila stroke dicurigai sebagai penyebab dari sindrom Horner, maka seharusnya dilakukan seperti ini. Untuk sindrom Horner dengan rasa nyeri, ini dapat dicurigai adanya diseksi arteri karotis. Dan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan MRI atau MRI. Diagnosa banding dari sindrom Horner ini adipupil ya, atau Holmes adipupil, Argyll Robertson pupil, senilmiosis, dan palsi dari nervus juga. Ini kalian bisa cari sendiri di Google ya, bagaimana itu adipupil ya, Argyll Robertson pupil. Ya. Untuk tata laksana, pada sindrom Horner ini tergantung pada etiologi yang mendasarinya. Ya, jadi kalau misalkan dari lesi sentral, misalkan dia karena stroke, kita tata laksanaan pada stroke-nya. Misalkan ada dari preganglion, ada pankreas tumor, kita tata laksana pada pankreas tumornya, yaitu ada pembedahan ya. Tujuan penata laksanaan adalah untuk mengeradikasi proses penyakit yang mendasarinya. Intervensi pembedahan diindikasikan dan dilakukan berdasarkan etiologi tertentu. Bisa juga dilakukan pada saraf ya. Ada sindrom Horner yang terkait aneurisma dan juga bedah vaskular untuk penyebab seperti diseksi arteri karotis atau aneurisma. Nah, ini contoh dari sindrom Horner ya. Jadi ada maltosis ya, tosis,
Ini kita lihat pupilnya beda ya, miosis, yang ini normal ya. Ini kita nggak bisa lihat anhidrosisnya ya. Ini juga ya, mitosis, kemudian pupilnya juga dia lebih kecil dibandingkan yang normalnya ya. Nah, ini pada anak-anak, sindrom Horner pada anak-anak, ada ptosis atau miosis. Nah, ini penggunaan ini belum ditetesin kokain dan apraglonidin ya. Jadi ada pupil ini terlihat sedikit ya miosisnya. Kemudian ada ptosis juga ya. Ini yang normal. Nah, kemudian setelah ditetesin kokain, pupil yang normal dia akan berdilatasi ya. Sedangkan pupil yang terkena oleh sindrom Horner dia tidak berdilatasi ya. Tapi kebalikan juga pada penetesan dengan penggunaan apraglonidin, pupil yang normal tetap ya. Sedangkan pupil yang sindrom Horner dia akan berdilatasi. Okay. Jadi ditetesi ini ya, 1 tetes dari 1% apraglonidin. Ini 1 jam kemudian terlihat pupil yang sindrom Horner dia tampak sangat berdilatasi. Namun pada penggunaan kokain dia tidak tampak berdilatasi. Karena adanya gangguan pada jalur simpatis tersebut. Nah, ini sindrom Wallenberg. Jadi sindrom stroke di brainstem. Sindrom stroke brainstem. Klinisnya terlihat post sensory deficit. Ya. Jadi ipsilateral facial analgesia, tetapi kontralateral analgesia of the trunk. Jadi pada sisi ipsilateral dia ada gangguan sensorik pada wajah, sedangkan pada sensorik di tubuh dia kontralateral. Kemudian ada ataksia, ya, ada dysarthria, dan ada dysphagia. Nah, ini yang sindrom Wallenberg biasanya pada brainstem itu bisa juga didapatkan di situ sindrom Horner. Nah, ini untuk Pancoast syndrome. Pancoast syndrome ya, etiologi penyebab tersering dari sindrom Horner preganglion adalah Pancoast syndrome. Jadi klinikal presentasinya, gejala klinisnya nyeri pada daerah bahu dan lengan. Ya. Kemudian ada kelemahan pada otot-otot tangan, ya, ada sindrom Horner. Ini penyebab tersering ya, ada sindrom Horner preganglion. Nah, ini ada diseksi arteri karotid. Klinisnya, klasik triadnya ya, bisa didapatkan nyeri nih, nyeri separuh wajah dan kepala sampai ke tengkuk ya, ke leher separuh on one side. Kemudian didapatkan sindrom Horner, kemudian bisa iskemik retina atau cerebral atau ada TIA ya. Nah, classic triad count ini kurang dari 33%. Ini mirip seperti cluster headache ya, dek. Cluster headache itu kan nyeri separuh wajah ya. Kemudian ada hiperemi, ada lakrimasi, ada juga edema dari palpebra ya kalau untuk cluster headache. Oke, kalau yang sindrom Horner tidak ada latihan hanya di tomografis saja.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Jadi untuk penata laksanaan dari sindrom Horner ini tergantung dari kausanya, ya, tergantung dari penyebabnya. Apabila penyebabnya karena stroke, ya kita obati stroke-nya. Apabila penyebabnya karena ada apikal tumor atau pankreas tumor, kita konsul ke dokter bedah toraks, ya. Kemudian apabila penyebabnya diseksi karotid aorta, bisa kita konsul juga ke bedah saraf. Nah, di sini yang penting kita ketahui, ya, jalur simpatis. Jadi jalur simpatis, 3 jalur simpatis, ya. Secara sentral, dari hipotalamus, brainstem, masuk ke kolumna lateral dari medulla spinalis cervical 8 dengan torakal 1-2, kemudian ini jalur preganglion ini ya sebelum ganglion cervical superior, ya. Itu dari radix ventralis, ini yang melewati apex pulmo, ini pulmo, ya, melewati apex pulmo, tractus sympathicus, kemudian ke ganglion cervical superior, ini yang menuju ke kelenjar keringat. Makanya kenapa pada lesi sindrom Horner lesi postganglionik tidak didapatkan anhidrosis karena dia sudah melewati jalur simpatis, ya, ke kelenjar keringat ini. Tapi dia biasanya kalau untuk yang postganglionik biasanya ada nyeri yang gangguan di nervus 5, ya, ada gangguan di nervus 6 gitu, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Untuk diagnosis tadi itu yang kita bisa bikin, ya, kokain, pemberian kokain tetes atau apraklonidin tetes. Jadi kita bisa konsul dokter mata yang begini. Karena kalau di tempat praktek kita tidak berikan, atau di apa lagi namanya, di puskesmas kah atau daerah perifer biasanya kita tidak berikan, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, nih? Ini sekali, ya. Begini, sindrom Horner itu 3, ya. Biasanya ptosis, meiosis, dan anhidrosis. Ada yang mau ditanyakan? Ini tata laksana. Sudah jelas mungkin, Di? Ya. Ada sindrom Horner? Ada sindrom Horner? Tergantung. Ya, kalau dia misalkan di lesi sentral, ya, di lesi sentral. Di lesi sentral. Sekarang fungsi bahasa itu biasanya ada di mana? Di korteks kah, atau di brainstem, atau di mana? Fungsi bahasa. Siapa lagi yang mau tanya? Ahmad. Ya, di korteks, ya, gyrus
prefrontal ya, gitu ya. Jadi di situ ada di korteks, ya kan? Nah, sedangkan jalur pada sindrom Horner ini yang terkena adalah jalur simpatis. Jalur simpatis itu mulai dari hipotalamus, nih hipotalamus ya, kemudian ke brainstem, sampai ke kolumna lateral dari medula spinalis. Nih. Jadi biasanya pada sindrom Horner pasien tetap bisa fungsi bahasanya tetap baik, kecuali kalau ada lesi lain juga di daerah hemisfer, ya. Kecuali kalau ada lesi lain juga di daerah hemisfer. Jadi yang paling sering bisa muncul adalah disfagia, ya, atau lesi-lesi di brainstem, ya, seperti tadi sindrom Molenbeek tadi ya, dysarthria. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, deh? Ini yang penting ini kita tahu ini, jalur simpatis. Jadi kalau ada lesi di daerah sini, maka dia bisa menimbulkan sindrom Horner. Dan gejala klinis dari sindrom Horner tadi, itu yang harus bisa juga kita ingat ya. Ptosis, meiosis, anhidrosis. Sekarang tergantung dari etiologinya atau penyebabnya. Jadi penata laksanaan tergantung dari penyebabnya. Seperti itu tadi. Ada lagi? Ya. Oke, sekarang faktor resiko stroke itu apa, deh? Udah pelajarin nggak faktor resiko stroke? Ahmad Wirawan. Ya, jadi stroke itu kan ada dua ya, stroke penyumbatan dan stroke perdarahan, ya. Nah, kenapa bisa terjadi penyumbatan atau kenapa bisa terjadi perdarahan? Ada faktor resikonya. Faktor resiko stroke itu antara lain, ya, yang satu bisa diobatin. Ada juga faktor resiko stroke yang tidak bisa diobati, ya. Nah, yang bisa diobati itu seperti apa? Faktor resiko stroke itu hipertensi, ya, hipertensi yang tidak terkontrol, jarang minum obat, ya. Kemudian ada DM yang tidak terkontrol, kemudian hiperkolesterol, ya. Nah, itu semua faktor resiko stroke. Ada lagi juga ya yang bisa diobati. Merokok termasuk faktor resiko stroke. Ya? Itu semua kan bisa diobatin tuh. Kegemukan, obesitas, ya. Gitu. Kalau yang tidak bisa diobati seperti ras, ya, jenis kelamin, itu tidak bisa diobati. Gitu. Jadi kalau pasien dengan sindrom Horner bukan faktor resiko besar untuk bisa stroke, tidak, ya. Justru sindrom Horner ini bisa terjadi apabila ada stroke
ya, stroke di daerah ini ya, jalur sentral, hipotalamus sampai ke brainstem. Nah, itu bisa tampak gejala sindrom Horner. Jadi sindrom Horner ini tidak menyebabkan faktor risiko besar untuk terjadinya stroke. Oke? Gitu deh. Oke. Oke. Masih ada lagi Kak, saya kira mungkin jelas ya kalau sindrom Horner ini ya. Penata laksanaan yang kita bikin juga sepertinya tidak ada, kecuali kalau misalkan dia dari stroke ya kita terapi stroke-nya, terapi faktor risikonya, ya. Gitu. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan adanya tumor di apikal pulmo atau ada gangguan di arteri karotidnya, ya, kita harus konsul ke bagian bedah. Ya. Gitu. Begitu deh ya. Ya, sudah cukup? Atau apa? Kayaknya belum habis ini kita jamnya deh 16.50 ya. Kita habis jam. Beda. 16.50. Masih banyak waktu sih. Tapi kalau sudah tidak ada yang kita diskusikan, bisa disudahi atau bagaimana? Atau menunggu selesai? Soalnya ini di record deh, direkam ya. Beda di record dok. Gimana ketua kelas? Usahain. Tapi dok bisa lewat dok. Boleh ya? Dok. Boleh disudahi? Beda. Oke. Kalian ini berarti masih semester berapa ya, Dek? Tapi dok semester 2 dok. Baru semester 2 ya. Nanti kalau blok neuropsikiatri itu di semester berapa? Usain. Tapi dok, saya kurang tahu dok. Tapi dok semester 4 dok. Semester 4 ya? Iya dok. Oke. Jumlah mahasiswa 100 berapa dek tadi? 100 lebih. Tapi dok 140-an dok. 140-an. Iya dok. Semuanya ambil ambil muskuloskeletal, blok muskuloskeletal. Enggak. Atau hanya beberapa? Ini karena saya lihat jumlah peserta di sini cuma 97 dan saya satu orang. Berarti banyak yang nggak masuk ya? Tapi dok, iya dok, terkeluar dok mungkin. Kalian dari pagi soalnya ya, jadi pasti udah ngantuk sekali ini jam segini dek. Tapi bagus ini karena online Ji. Jadi kalau yang nggak buka kamera bisa tidur-tiduran juga nggak tahu kita. Dek. Gitu. Oke lah kalau begitu Husain. Kita sudahi ya. Tutup ya, tutup nih dek. Tapi dok, iya dok. Terima kasih banyak dok. Tapi kakak dan teman-teman
untuk menutup pertemuan atau perkuliahan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu. Dok. Oke, sudah deh ya. Belajar yang baik ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Dok. Oke. Dok, terima kasih banyak, Dok.